Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga kalian lancar dan mendapatkan berkah dari Allah ya. Hari ini kita masuk di subtema 1 di aturan keselamatan di rumah. Jangan lupa, hari ini kita sudah masuk di tema 8 yaitu 2H. Temanya keselamatan di rumah dan perjalanan. Jangan lupa Bu petik 2H bukan 2G lagi. Nah, coba kalian buka di halaman 3, ada di subtema 1 yaitu aturan keselamatan di rumah. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan. Sebelumnya yaitu kita harus membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita bisa menyimak materi dengan baik, memahami materi yang disampaikan oleh Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Jangan lupa disiapkan buku petik dan buku catatannya. Nah, di tema 8 ini kita belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Aturan menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, apa ya aturan itu? Aturan adalah suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Nah, jadi kita manusia itu apabila ingin hidupnya secara tertib dan teratur, maka kita harus patuh terhadap aturan. Nah, aturan itu bersifat mengikat bahkan juga memaksa. Jadi mau tidak mau kalian harus mengikuti aturan itu. Nah, ketika aturan keselamatan di rumah itu apakah penting? Sangat penting sekali. Kenapa? Contohnya, aturan itu ketika di rumah berguna untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita. Ketika kita melakukan setiap kegiatan yang ada di rumah. Contoh, misalkan Benny membantu ayah membenarkan jam dinding. Nah, maka ada aturan yang harus dilakukan. Pertama, Benny menaiki tangga, aturannya harus hati-hati, harus pelan-pelan agar selamat saat ia memperbaiki jam dinding itu. Nah, di subtema 1 kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jam. Nah, tidak asing lagi bukan? Jam. Kita belajar di tema 8 ini belajar tentang waktu. Jam itu apa? Jam itu adalah alat penunjuk waktu. Ya, alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, ini biasanya kalian menyebutnya jam dinding atau jam analog. Nah, ada dua. Kalian biasa menyebutnya jam dinding atau jam analog. Nah, pada jam analog ini atau jam dinding ini memiliki dua jarum jam. Ada jarum jam yang panjang, ada jarum jam yang pendek. Nah, jarum jam panjang ya, yang panjang ini menunjukkan menit dan yang pendek menunjukkan jam. Ya, jadi jarum yang panjang itu menunjukkan menit, jarum yang pendek itu menunjukkan jam. Contoh di sini ada gambar jam. Jarum pendek ini, jarum pendek menunjukkan angka 6, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi, jarum pendek menunjukkan angka 6 itu menunjukkan jam. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12 menunjukkan menit. Jadi,
jam di samping ini dibaca pukul 6 atau ditulis pukul 06.00. Ya. Jadi jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Sekarang contoh yang kedua. Ada jam pendeknya menunjukkan angka 11, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Berarti jam ini dibaca pukul 11, ditulis pukul 11.00. Sini Bunda mempunyai contoh. Bunda mempunyai contoh. Jarum pendek menunjukkan angka 1. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Ingat ya, ketika kalian menggambar tanda panah ini harus ada perbedaan. Jam pendek ya sama garisnya agak panjang. Jarum jam pendek dan jarum jam panjang. Jarum pendek menunjuk ke angka 1. Sedangkan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi dibaca pukul 1 atau ditulis 01.00. Paham ya? Jadi kita hari ini akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu. Ini dibaca pukul 1. Misal contoh lagi. Jarum jam pendek menunjukkan ke angka 9. Sedangkan jarum jam panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul berapa? Dibaca pukul 9 atau ditulis 09.00. Jadi anak-anak, 09 ini menunjukkan jam dan angka setelah titik ini menunjukkan menit. Ya. Kalian agar tidak bingung. Tadi ada jam 09.00. Lalu tadi jam 11.00. Jadi sebelum angka titik, nah ini itu menunjukkan jam dan setelah angka titik menunjukkan menit. Ya. Ini menunjukkan jam dan yang angka setelah titik menunjukkan menit. Jadi ini dibaca pukul 9:00 menit. 11 jam 11 atau pukul 11:00 menit. Nah, kalian harus hafal ini. Satu hari ada 24 jam. 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Lalu 1 jam ada berapa detik? Ada 3.600 detik. 1 menit ada berapa detik? Ada 60 detik. Nah, ini harus kalian hafalkan. Ya, kalian harus ingat pedomannya.
bahwa satu hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 jam ada 3600 detik, dan 1 menit ada 60 detik. Oh iya, kalian pasti bingung. Biasanya pada gambar jam, ini contoh ya, jam 9. Yang jarum pendek di angka 9, jarum panjang ada di angka 12. Biasanya ada jarum yang tipis sekali. Nah, jarum yang tipis ini biasanya bergerak. Nah, inilah yang disebut detik. Ya, jadi ada 3 jarum jam, yang 2 itu pendek dan panjang ini sangat tebal sekali, dan yang satunya adalah tipis yang biasanya bergerak. Nah, ini disebut detik. Ya, jadi yang pendek ini menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit, yang bergerak ya tipis-tipis itu menunjukkan detik. Nah, sekarang kita selanjutnya yaitu belajar di penggunaan huruf kapital. Di penggunaan huruf kapital, kalian masih ingat bukan? Dibuka di halaman 6 ya. Penggunaan huruf kapital, ingat, huruf kapital adalah huruf besar ya. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital itu digunakan pada penulisan awal sebuah kalimat. Nah, contoh ada penggunaan pada huruf kapital banyak sekali. Ada pada kata ganti Tuhan, lalu ada pada nama gelar, nama orang, nama bulan, nama hari, hari besar, hari raya. Kalian masih ingat bukan di tema 7 kemarin? Nah, sekarang kita mengulasnya kembali. Sekarang kita belajar di kata ganti Tuhan. Misalkan ada kata ganti Tuhan yang sering kita gunakan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Misalnya, kita yang pertama, Yang Maha Esa. Lalu ada Yang Maha Kuasa. Lalu ada Yang Maha Pengasih. Lalu ada lagi Yang Maha Penyayang. Nah, ada kata YME. Yang kedua YM, Y. Nah, ini adalah huruf kapital. Ya, masih ingat ya? Ada kata ganti Tuhan banyak, ada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, ya, dan lain-lain. Jangan lupa kalian menggunakan huruf kapital. Contoh, ada kalimat berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada contoh kalimat. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa membuat hati kita menjadi tenang. B, yaitu pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Lalu ada kata ganti Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita hanya mengulas saja. Kemarin kalian sudah hafal sekali penggunaan huruf kapital. Nah, pada aturan
kita kembali lagi pada aturan di rumah. Ketika kita sarapan, ketika kita bermain, ketika membantu orang tua, itu semuanya ada aturannya. Aturan itu berguna untuk apa? Untuk agar hidup kita menjadi tertib dan teratur. Misalkan ketika kalian akan sarapan pagi, nah sekarang kalian akan berbuka puasa. Nah, ada aturannya. Yang pertama, biasakan mencuci tangan dulu sebelum makan hingga bersih. Lalu kalian duduk dengan posisi yang benar. Lalu mengambil makanan dan minum secukupnya dengan tertib. Nah, lalu pertama, yang keempat, kalian berdoa, berbuka puasa kepada Tuhan. Nah, lalu jangan terburu-buru makannya pelan-pelan dan tidak boleh berbicara ketika makan. Nah, setelah makan kalian harus mencuci tangan hingga bersih, membaca doa setelah makan. Lalu setelah makan kalian berdoa lalu melanjutkan untuk sholat tarawih. Jadi setiap apapun yang kalian kerjakan di rumah itu harus ada aturannya. Kenapa? Agar hidup kalian menjadi tertib, teratur, dan disiplin. Sekarang kita akan lanjut ke halaman 10. Nah, di halaman 10 ini kita akan belajar nada kuat dan nada lemah dalam lagu. Nah, pada lirik lagu ada nada yang dinyanyikan dengan nada kuat dan nada lemah. Nah, kuat dan lemahnya nada itu disebut dinamika. Dinamika itu berfungsi untuk menunjukkan perasaan yang terkandung dalam sebuah lagu. Apakah yang kita nyanyikan itu lagunya bersifat riang, sedih, semangat, atau syahdu. Nah, anak-anak, ini ada lagu yaitu berjudul Kasih Ibu yang diciptakan oleh S.M. Mohtar. Nah, di sini ada tulisan lambat. Jadi lagu ini dinyanyikan lambat dengan ketukan birama 4/4. Coba kalian perhatikan keterangannya ini. Ada tanda seperti bergelombang, itu untuk menandakan nada kuat. Apabila tanda garis panjang tebal dipakai untuk menandakan nada lemah. Kita belajar kuat dan lemah dulu ya, panjang pendeknya nanti. Apakah kalian sudah pernah mendengar lagu ini? Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, di situ ada yang dinyanyikan lemah sekali dan ada yang dinyanyikan kuat. Bunda ulangi ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kalian coba di rumah belajar menyanyikan lagu Kasih Ibu. Jadi, Bunda review kembali anak-anak. Tadi jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit, dan ada jarum yang kecil tipis biasanya dia berputar. Nah, itu menunjukkan detik. Ingat ya, satu hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, dan 1 jam ada 3600 detik, dan 1 menit ada 60 detik. Ya, kalian belajar di rumah sambil menyimak materi dari Bunda. Jangan lupa dibaca lagi bukunya, dimengerti lagi agar kalian paham tentang jam ya. Kalian harus bisa membaca jam. Sudah kelas 2. Ayo kalian belajar di rumah ya.
Ini biasanya kalian menyebut apa? Menyebut jam dinding atau jam analog. Fungsinya jam untuk apa? Penunjuk waktu. Nah, ketika kalian sudah bisa membaca waktu, maka kalian bisa menentukan jadwal, atau ketika di rumah kalian tahu aturan-aturan yang ada di rumah. Biasanya aturan yang ada di rumah itu ada jamnya, ada waktunya. Oh, waktunya makan siang, waktunya kita berbuka puasa, waktunya kita tidur. Nah, itu ada jamnya. Nah, kalian pasti tahu ketika kalian sudah bisa membaca dan menentukan waktu atau jam. Sekian anak-anak materi dari Bunda hari ini. Semoga di subtema 1 di pembelajaran 1 ini kalian bisa memahami materi yang Bunda sampaikan tentang waktu, huruf kapital, dan nada lemah dan kuat. Bunda akhiri ya, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.